Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita membaca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai 25. Saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat ini. Harap sudah boleh memperhatikan ayat-ayat yang minggu lalu sempat kita sudah baca sekali. Dan hari ini kita akan memfokuskan di dalam beberapa ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan kumpulkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk bulan yang baru dan juga minggu yang baru. Kami boleh dihimpunkan Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang hadir dan memimpin setiap kami. Biarlah kehadiran-Mu sungguh menjadi nyata di dalam hati kami ketika kami mendengar akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya berkata-kata ke dalam hati kami, memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu yang penuh kuasa. Urapi dia, pimpinlah dia, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu dengan setia. Karena kami datang bukan untuk mendengar perkataan manusia, pendapat manusia, ide manusia, tapi kami datang untuk mendengar perkataan Tuhan, firman-Mu yang adalah hidup dan yang menghidupkan kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, siapkan hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati seperti seorang anak kecil yang merindukan akan air susu yang murni, seperti bayi yang merindukan akan firman-Mu yang murni itu, yang boleh menghidupkan, membangun hidup kami di dalam Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita minggu lalu sudah membahas dari ayat 18 sampai ayat yang ke-25, dan kita khususnya sudah membahas tentang bagaimana penderitaan Kristus itu menjadi teladan bagi kita semua, bagi orang-orang Kristen, untuk menanggung penderitaan dengan sabar, tanpa kepahitan, tanpa ingin membalas dendam, tanpa self-pity, tetapi menanggung dengan sabar, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti Kristus yang telah memberi teladan kepada kita, dan itulah hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan secara khusus memikirkan dengan lebih dalam tentang tujuan Allah bagi umatnya di dalam penderitaan Kristus itu. Ya. Dengan kata lain, kita akan melihat akan komitmen Allah yang agung, yang tidak mungkin gagal untuk kebaikan umatnya melalui kematian Yesus Kristus. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ayat 21 hingga ayat yang ke-25, kita melihat di situ sebenarnya 3 kali Petrus menyatakan tujuan Allah yang baik itu untuk kita hidup seperti Kristus.
Hidup mengikuti teladan Kristus ayat 21, ayat 24 berbicara tentang untuk hidup di dalam kebenaran atau untuk kebenaran. Dan ayat yang ke-25 berbicara untuk kita boleh kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. 3 kali Petrus menyatakan komitmen total Allah ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang agung dari Tuhan bagi kita melalui penderitaan dan kematian Kristus. Dan ini sekaligus mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Karena itu kita akan lihat dengan lebih detail akan 3 hal yang menyatakan tujuan dari Kristus mati bagi kita, dan kita melihat bagaimana komitmen Allah untuk mencapai tujuan yang baik ini di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang pertama, saudara sekalian, yang dinyatakan di dalam ayat ke-21. Ayat 21 dikatakan, sekali lagi saya bacakan bagi saudara, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi jelas sekali lagi ini agak berkaitan dengan minggu lalu yang kita bahas, bahwa tujuan Allah yaitu supaya kita boleh mengikuti jejaknya, jejak Kristus, mengikuti teladannya. Tentu konteks minggu lalu kita sudah mengingat di dalam konteks supaya kita boleh menanggung dengan sabar penderitaan, ketidakadilan yang boleh kita alami. Kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi kadang-kadang ada ketidakadilan, bukan kebaikan yang kita alami, tetapi kejahatan, fitnah, dan sebagainya. Dan kita diajarkan untuk mengikuti teladan Kristus yang ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, dan seterusnya kita diajar. Itulah yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, supaya kita mengikuti teladan dan jejak daripada Kristus. Tapi kita bisa melihat dengan lebih luas sesungguhnya, bukan hanya sabar menanggung penderitaan Kristus. Ketika Petrus di sini mengatakan supaya kamu mengikuti jejaknya, kita juga boleh meneladani bagaimana Kristus telah mengasihi, dan kita juga boleh mengasihi. Bagaimana Kristus hidup, dan kita juga harus hidup. Bagaimana Kristus membenci dosa, kita harus hidup membenci dosa. Bagaimana dia hidupnya memuliakan Bapa di surga, maka kita pun dipanggil untuk memuliakan Bapa di surga. Kita tarik lebih luas, bukan hanya di dalam penderitaannya saja. Saudara sekalian, tetapi di sini yang penting yang kita boleh lihat hari ini yang kita akan tekankan adalah Tuhan menginginkan tujuan yang baik untuk kita mengikuti teladan dan jejak daripada Kristus. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita boleh menghidupi sesuai dengan hidup daripada Kristus? Bagaimana kita boleh mengikuti jejak daripada kaki Kristus? Maka saudara sekalian, ayat yang ke-21 ini menegaskan satu hal yang tidak boleh kita miss di sini, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita. Kristus telah menderita, bahkan lebih tepatnya, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Saudara sekalian, ini adalah kunci dan kekuatan untuk memungkinkan kita, memampukan kita untuk hidup mengikuti jejak daripada kaki Kristus. Dengan kata lain, penderitaan Kristus bukan hanya memberi teladan bagi kita. Penderitaan Kristus bukan hanya meninggalkan kepada kita teladan untuk kita ikuti, tetapi kematian Kristus adalah kematian bagi kita. Penderitaan dan kematian adalah penderitaan bagi kita. Penderitaannya adalah penderitaan yang memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk kita boleh mengikuti akan teladan Kristus. Saudara sekalian, ini sesuatu yang penting bagi kita untuk mengerti. He suffered for us. Ya, dan ini artinya adalah ini boleh dimengerti sebagai di dalam arti yang paling luas, paling dalam, hanya Kristus satu-satunya yang bisa melakukan ini bagi kita. Dia menderita bagi kita. Bukan siapapun di dalam dunia ini yang bisa melakukan itu bagi kita. Bukan Martin Luther menderita bagi kita. Bukan John Huss menderita bagi kita. Mereka adalah para reformator dan reformator yang berjuang untuk kebenaran,
mereka melakukan kebenaran, mereka mengatakan kebenaran, dan mereka menyerahkan nyawanya demi kebenaran. John Huss itu 100 tahun kira-kira setelah atau sebelum Martin Luther, dia berjuang dengan perjuangan yang mirip sekali dengan Martin Luther, menyatakan kebenaran daripada Alkitab dan mengkritik seluruh pengajaran dan aktivitas gereja, praktek gereja yang salah pada waktu itu, khususnya di Czech Republic, sebelum mungkin dulu belum Czech Republic ya, di Cekoslowakia, maka di Praha itu dia berjuang menyatakan kebenaran sampai akhirnya dia harus dibakar hidup-hidup karena dia dinyatakan bersalah oleh gereja pada waktu itu terhadap kritiknya yang dinyatakan untuk gereja. Maka dia nyatakan bersalah dan dia dibakar mati-mati, dibakar hidup-hidup di tiang yang sudah disediakan oleh gereja. Tapi saudara sekalian, meskipun mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, mereka adalah orang-orang yang berjuang, mati untuk kebenaran. Kita tidak bisa mengatakan mereka mati untuk kita. Mereka mati untuk kita di dalam pengertian seperti Kristus mati untuk kita. Kristus menderita untuk kita. Nah, saudara sekalian, ini yang kita boleh pikirkan bersama-sama. Hal pertama ditegaskan, Kristus menderita untuk kita, supaya kita mampu, bisa mengikuti teladannya dan mengikuti jejaknya. Kita masuk ke dalam poin yang kedua. Apa artinya Kristus menderita untuk kita? Maka poin yang kedua adalah kita melihat ayat 24. Ayat 24 di situ dikatakan, ia sendiri telah memikul, kita membaca bersama-sama ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita membaca bersama-sama. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara sekalian, secara strukturnya sebenarnya sangat mirip dengan ayat 21. Dikatakan ayat 21 mengatakan ia telah menderita untuk kita. Ayat 24 sebenarnya menjelaskan lebih detail. Apa artinya Kristus menderita untuk kita? 24, Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ayat 21 dengan tujuan supaya kita mengikuti akan jejaknya. Ayat 24 mengatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, ini artinya jadi sangat mirip secara struktur. Ayat 21 mengatakan Kristus menderita bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ayat 24 mengatakan dia telah mati, dia telah memikul dosa kita, mati bagi kita, dengan kata lain dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yaitu hidup untuk kebenaran, mengikuti jejaknya adalah tujuan daripada Tuhan bagi kita. Tetapi bagaimana caranya, apa yang Tuhan sudah lakukan, komitmen apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita boleh hidup mengikuti jejaknya, untuk kita hidup di dalam kebenaran, yaitu dia telah menderita bagi kita. Dia telah memikul dosa kita di atas kayu salib, mati bagi kita. Saudara sekalian, inilah yang kita boleh renungkan bersama-sama. Kristus menderita bagi kita, berarti juga ada dijelaskan 24 bahwa Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara sekalian, inilah penderitaan Kristus ketika dia dihakimi dengan tidak adil. Inilah penderitaan yang Kristus tanggung ketika ia dicaci maki, ketika dia dihajar dengan disesah dengan cambuk daripada Romawi, ketika dia diolok-olok, ketika dia ditampar, ketika dia dipaku di atas kayu salib, ketika puncaknya dia di atas kayu salib berseru kepada Bapa, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan di dalam kalimat itu, dia tidak lagi bisa menyebut Allah sebagai Bapanya. Karena di luar itu sesungguhnya kalau sudah membaca seluruh perkataan Kristus kepada Allah, dia selalu menyebut Allah sebagai Bapa, Bapakku, Bapa, Bapakku. Bahkan di Taman Getsemani pun dia berseru kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan itu, cawan dia harus ditinggalkan oleh Bapa.
di dalam taman Getsemani dia bergumul dengan curahan keringat seperti darah. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ketika dia akhirnya mengalami itu, ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari cawan itu, dia harus meminumnya sampai titik penghabisan. Di atas kayu salib itu, dia tidak lagi bisa menyebut Allah sebagai Bapanya. Dia hanya bisa menyebut Allah sebagai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, itulah penderitaan Kristus bagi kita. Itulah penderitaannya memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menderita, dia mati mengganti kita. Ini adalah penggenapan di dalam penggenapan dari Yesaya pasal 53 salah satunya, dan ini pasti Petrus waktu mengutip ayat-ayat yang tadi kita baca, ada Yesaya 53 ada di dalam pikirannya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6 saya bacakan bagi saudara sekalian. Tetapi dia yang digenapi oleh Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian kepada dia. Dia tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia sempurna, dia selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, tetapi dia harus menanggung murka dan hukuman Allah terhadap dosa, karena dia menanggung hukuman dan murka Allah terhadap dosa kita yang beriman kepadanya. Saudara sekalian, ini adalah kabar baik. Ini kita sudah banyak di antara kita mengerti hal ini, tapi saya ajak kita sekali lagi merenungkan dan memikirkan apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kabar baik ini. Bahwa Kristus mati menanggung dosa kita. Apakah sudah sungguh-sungguh percaya bahwa dosamu itu telah ditanggung oleh Kristus? Dan bukan hanya dosa kita, tapi dosa saudara-saudara kita juga ditanggung di dalam Kristus yang mati bagi kita. Kita harus mengerti hal ini. Ini berita yang sangat baik karena kita tahu dosa itu adalah sesuatu yang melawan seluruh diri Allah. Dosa itu adalah, dan manusia berdosa adalah manusia yang patut dimurkai oleh Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang benci terhadap dosa. Allah adalah Allah yang murka terhadap manusia yang berdosa. Kalau saudara pernah mendengar akan khotbah daripada Jonathan Edwards atau membaca khotbah Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God, maka dia menggambarkan dengan sangat grafik bagaimana murka Tuhan itu terhadap dosa. Dia menggambarkan seperti seorang itu Tuhan, sikap Tuhan terhadap dosa itu seperti seorang gadis kecil yang jijik dan takut terhadap spider. Yes. Nah, sudah bisa bayangkan, ya, kita semua banyak yang takut terhadap spider. Ya, spider ini adalah perempuan yang jijik dan takut terhadap spider, menjijikkan bagi dia spider itu. Tetapi spider itu dipegang oleh perempuan, oleh gadis itu. Dan spider itu ada di bawah, di bawahnya adalah api. Spider itu ada di atas api. Tapi dia tidak lepas spider itu. Dia sangat ingin lepas. Dia sangat jijik terhadap spider. Dia mau lepas. Biarkan spider itu terbakar di bawah api yang menyala-nyala. Tapi dia terus pegang. Dia terus pegang. Dan tidak dilepaskan. Itulah apa yang dikerjakan Kristus. Kenapa dia pegang? Kenapa terus tidak lepaskan? Bahkan kemudian diselamatkan daripada api itu. Bahkan ditarik diangkat menjadi anak-anaknya. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Itu adalah apa yang dikerjakan Kristus bagi kita.
dia telah mati, kita harusnya seperti spider itu yang dengan mudahnya dan seluruh hati Allah membenci dosa dan murka terhadap manusia berdosa, tinggal ingin sekali melepaskan itu dan menyatakan keadilan Allah kalau itu terjadi. Tapi dia tidak melepaskan kita, bahkan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Ini adalah kabar baik, kabar yang sangat baik bagi kita semua. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa dosamu dan dosa saudara-saudaramu yang membuat kita semua bersalah di hadapan Tuhan, yang membuat kita semua patut mendapat hukuman dan murka Allah, sekarang telah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maka kita bisa menyerahkan seluruh masa lalu kita kepada Kristus. Seluruh dosa kita, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi, telah ditanggung sepenuhnya, seluruhnya oleh Kristus yang mati bagi kita. Sehingga beban dosa itu, rasa bersalah yang besar itu tidak perlu lagi ditanggung oleh kita. Surat hutang yang mahal yang menuduh kita, yang mengatakan memang kita telah bersalah dan patut dihukum, itu surat itu sudah dipakukan di atas kayu salib dan menyatakan sudah lunas, seluruhnya sudah lunas dibayar. Tidak ada lagi hutang yang harus kita bayar. Hanya karena Kristus telah mati bagi kita, menanggung dosa kita. Saudara sekalian, biarlah benih yang baik ini, kabar baik ini, jatuh di dalam hati kita, memenuhi jiwa kita. Khususnya ketika kita nanti akan menghampiri meja Tuhan, menerima tubuh dan darahnya, yang menjadi tanda kita dipersatukan dengan Kristus. Tidak ada lagi yang lebih intim dari itu. Ketika kita makan roti, minum cawan, yang menjadi tanda menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Kita boleh dipersatukan dengan tubuh Kristus, dengan Dia. Dan Dia sudah menanggung dosa itu di atas kayu salib. Dia telah menderita bagi kita. Dia telah mati menanggung dosa kita dalam tubuhnya yang terpaku di atas kayu salib. Mari dengan demikian kalau kita sungguh-sungguh percaya itu, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Kita datang bagi orang yang sungguh-sungguh beriman. Kita tahu tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk hal itu. Saya teringat akan satu kali saya menyanyikan satu lagu yang kita juga pernah nyanyikan, Tuhan kasih-Mu ajaib. Tuhan kasih-Mu ajaib, ku ingin mengerti. Nah, khususnya di lembait yang kedua, mengatakan, Tuhan apakah paku yang menyalibkan-Mu, oh hanya karena kasih-Mu. Ya, mati bagiku, kira-kira seperti itu. Ya, saya waktu itu saya teringat sekali, ini sudah cukup lama, waktu saya melayani di Bintaro, ingat pertama kali menyanyikan lagu itu, baru belajar lagu itu. Dan pada waktu itu lagunya difotokopi gitu ya, kertas lagu masih kita pakai, masih kertas lagu difotokopi, dan hari itu kayaknya fotokopi kurang bagus gitu ya. Dan waktu menyanyikan lagu itu bait yang kedua khususnya, jadi Tuhan apakah paku yang menyalibkan-Mu. Saya nyanyinya, saya pikir itu kata-katanya adalah Tuhan apakah aku, P-nya nggak begitu jelas, gitu, karena P-nya nggak begitu jelas. Apakah aku yang menyalibkan-Mu, gitu ya. Karena saya teringat waktu saya baca lagu itu, apakah aku, saya teringat, ini kata-katanya bagus sekali sebenarnya, ya. Apakah aku yang menyalibkan-Mu? Karena apa? Karena ada
Satu lukisan dari Rembrandt. Saudara membaca, mempelajari satu lukisan dari Rembrandt itu yang dia melukis bagaimana waktu Kristus disalibkan itu dengan hitam putih. Jadi ada waktu Tuhan Yesus ingin di atas kayu salib, dan salib itu ingin ditarik ke atas. Proses sedang ditarik ke atas, sedang dikerek untuk didirikan salib itu. Dipaku di bawah lalu ingin ditarik ke atas, didirikan. Seluruh orang-orang yang berkumpul di situ, ada tentara-tentara yang berkumpul, orang-orang yang bekerja yang sedang menarik salib Tuhan Yesus itu, seluruhnya dilukiskan dengan hitam putih, black and white. Tapi di dalam lukisan itu yang hitam putih itu ada satu orang yang berwarna, yang juga ikut menarik akan salib itu, menarik supaya salib itu berdiri. Dan banyak penafsir mengatakan itu adalah Rembrandt. Jadi digambarkan di situ dia menyadari bahwa dia adalah orang yang turut menyalibkan akan Yesus Kristus. Karena dosanya Kristus mati bagi dia juga, bagi saya juga. Saudara sekalian, itulah yang boleh kita sadari hari ini. Hal yang pertama di dalam poin yang kedua ini, bagaimana Kristus menderita bagi kita, artinya dia juga sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sudah lunas, sudah selesai. Dosa yang begitu besar, yang tersembunyi, yang tak tersembunyi, yang diketahui, tidak diketahui orang. Ketika kita beriman, sungguh-sungguh beriman di dalam Kristus, dosa itu sudah selesai. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Seluruh hutang itu sudah dipaku di atas kayu salib. Bukan hanya hutang kita, bukan hanya dosa kita di masa lalu, tapi juga dosa saudara-saudara kita yang beriman, yang hari ini hadir di sini. Seluruh dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah bebas, merdeka. Tidak ada lagi beban yang yang ditimpakan kepada kita. Selesai, kita bersyukur, kita boleh mengatakan, Tuhan, kasih-Mu ajaib. Ku ingin mengerti. Tuhan, apakah aku atau paku yang menyalibkan-Mu? Bukan karena kasih Tuhan semata-mata yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu lagu itu mengatakan, oh ajarku kenal dia, agar ku terima dia. Oh Tuhan, mengapa Engkau datang menghapus dosaku? Ini saudara sekalian, inilah hal yang pertama kita boleh renungkan dengan syukur, dengan sukacita, dan beban yang dilepaskan. Tidak lagi guilty. Tidak lagi guilty. Tuhan melihat kita dalam Kristus, menyatakan, you are righteous. Benar. Tidak lagi kesalahan. Kesalahan sudah habis, sudah selesai, sudah diserap seluruhnya oleh Kristus. Dia yang tidak berdosa diperhitungkan menjadi dosa karena kita. Supaya kita yang ada dalam Kristus dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan hakim yang adil. Oh, kita sangat bersyukur, merdeka, sukacita, syukur karena besarnya anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Ini adalah kabar baik. Harap kabar baik itu sungguh-sungguh memenuhi hati kita. Harap kabar baik kita pegang sungguh-sungguh. Dan kita percaya dan kita menghidupi kabar baik itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah merdeka, bebas. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Biarlah kita sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tapi tidak berhenti di situ. Saudara sekalian, kita melihat maksud Tuhan yang baik, tidak berhenti sampai di situ. Ya. 24 kemudian mengatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Nah, kita perlu berhenti di sini. Ini sesuatu yang sangat penting juga. Dan kita perlu pikir. Saudara merasa gimana waktu membaca itu? Dia telah mati bagi kita. Hukuman dosa diangkat dari kita. Guilty sudah diangkat dari kita.
kita hutang semua sudah dipaku, sudah lunas. Tapi Tuhan kemudian mengatakan, firman Tuhan mengatakan, itu dilakukan Tuhan semuanya bagi kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Saya tidak tahu saudara rasa seperti apa. Ada orang, apakah saudara merasa bahwa kabar baik Kristus telah mengangkat dosa kita, yang telah diberikan oleh satu tangan kabar baik itu, kemudian diambil lagi dengan tangan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Kristus mati, itu dia seperti mengangkat beban dosa yang kemudian telah membebaskan kita. Kita rasa sangat bersyukur, merdeka, bebas, sungguh-sungguh merdeka. Tapi kemudian kalimat supaya kamu hidup dalam kebenaran itu terasa bukan memerdekakan, tetapi memberatkan. Ada orang-orang yang merasa seperti itu. Ya. Ada orang-orang merasa setelah kematian Kristus, dia menderita bagiku, dia menanggung dosaku, dia mati bagiku, memerdekakan kita. Tapi sekarang kamu harus hidup dalam kebenaran. Aduh, jadi susah ya. Ternyata susah ya. Ternyata tidak mudah. Tadinya seperti merdeka, seperti bebas, seperti tidak ada, betul-betul merdeka. Tidak ada perbuatan apapun yang membawa kita boleh merdeka. Ini semata-mata perbuatan Kristus bagi kita. Itu semuanya anugerah Tuhan. Dia menanggung dosaku, dia menderita bagiku, dia mati bagiku. Tidak ada bagian kita di dalamnya. Tapi setelah anugerah itu diberikan, seolah anugerah itu ditarik kembali ketika kalimat selanjutnya muncul. Tuhan melakukan itu supaya kamu mentaati aku. Supaya kamu mengikuti jejak Kristus. Supaya kamu hidup di dalam kebenaran. Wah, kok jadi rasa susah ya? Tiba-tiba menjadi rasa susah. Tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Ada orang-orang yang bisa berpikir seperti demikian. Harap saudara tidak, tetapi ada yang berpikir demikian. Kita harus menggali, mengikis pikiran yang salah, hati yang salah. Karena penyebabnya kemungkinan besar adalah hati yang ingin berontak, ataupun mungkin kesalahan doktrin yang boleh dimengerti sebagai antinomianisme, yang merasa ketika aku merdeka, ketika Tuhan sudah membebaskan aku, maka aku bisa melakukan apa saja yang aku ingin lakukan karena aku sudah betul-betul merdeka, bukan? Artinya merdeka, aku bisa melakukan apa saja yang aku ingin lakukan. Betulkah itu merdeka? Tapi kalau firman Tuhan mengatakan kamu harus hidup di dalam kebenaran sekarang, tujuan Tuhan memerdekakan kamu, menjadikan kamu betul-betul merdeka. Tujuan Tuhan tidak berhenti sampai di situ, dia melakukan itu supaya kamu mengikuti teladan Kristus, sabar menanggung penderitaan, hidup di dalam kebenaran, supaya kamu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Kemudian merasa jadi beban yang berat, tidak lagi memerdekakan kita. Ini mungkin adalah bisa hati yang salah, doktrin yang salah. Tapi ini jelas bukan maksud firman Tuhan bagi kita. Tujuan Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran, mengikuti teladan Kristus, bukan untuk mengurangi kabar baik, untuk menarik lagi anugerah itu di dalam hidup kita. Tapi justru anugerah itu ditambahkan kepada kita. Double. Kalau kita mengerti. Kebebasan itu diberikan dengan sesungguh-sungguhnya. Sepenuhnya dalam hidup kita. Karena hidup dalam kebenaran, mengikuti teladan Kristus, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kabar baik Injil itu. Kematian Kristus bukan, dengan kata lain kematian Kristus itu bukan hanya membebaskan kita dari beban dosa. Beban dosa itu telah diangkat, betul, telah merdeka. Kita tidak perlu lagi menanggung beban dosa, rasa bersalah,
guilty di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi guilty. Yang ada adalah sukacita, righteous, benar di hadapan Tuhan. Tapi kematian Kristus bukan hanya membebaskan kita dari beban dosa itu, tapi juga membebaskan kita dari kuasa dosa. Itu artinya kita telah mati. Kamu yang telah mati terhadap dosa. Dosa artinya tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Saudara, pertanyaannya seperti ini. Maukah kita bebas dari beban dosa? Beban dosa yang menyatakan, menjadikan kita bersalah, berhutang, dan harus dihukum mati, upah dosa adalah maut. Itu adalah beban dosa. Maukah kita bebas dari beban dosa itu, tapi tidak bebas dari kuasa dosa? Kuasa dosa artinya dosa masih berkuasa atas hidup kita, dan kita masih terus hidup di dalam dosa tanpa khawatir akan hukuman kekal. Karena beban dosa, hukuman dosa sudah selesai. Sudah diangkat oleh Tuhan. Hutang dosa sudah selesai. Sudah dipakul di atas kayu salib. Maukah kita itu bebas, tapi kita masih hidup di dalam dosa? Masih dikuasai oleh dosa. Dan tidak khawatir hidup di dalam dosa karena saya sudah bebas. Hutang sudah lunas. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau engkau menjawab, itulah yang aku inginkan. Itulah yang aku inginkan. Aku sudah diselamatkan. Once saved, always saved. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Sehingga aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan di dalam dosa yang aku inginkan. Aku tidak perlu mentaati firman. Aku tidak perlu hidup di dalam kebenaran. Aku tidak perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Tapi aku sudah diselamatkan. Makanya kalau jawaban kita itulah kehidupan yang kita inginkan. Maka itu menunjukkan sebenarnya kita bukan mencintai Kristus, tapi kita mencintai dosa lebih daripada Kristus. Dengan kata lain, belum terjadi perubahan yang radikal di dalam jiwa kita yang paling dalam. Kalau kita katakan seperti itu, berarti belum ada yang terjadi. Kita hanya mengerti, percaya, secara setuju bahwa beriman itu dalam Kristus, tetapi belum terjadi sesuatu yang radikal di dalam hati dan jiwa kita yang paling dalam. Saya tidak katakan menyangkal diri, memikul salib, ikut Kristus itu sesuatu yang mudah. Saya tidak katakan bahwa mengikuti jejak Kristus, teladannya, hidup dalam kebenaran, itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Secara natural kita akan easily do that. Ya, tidak, kita tahu itu adalah sesuatu perjuangan yang tidak mudah. Bahkan Paulus sendiri sebagai orang percaya dalam Roma pasal 7 dia bergumul berat sekali. Dia mengatakan apa yang baik, apa yang benar, yang aku ingin lakukan, tapi justru itu tidak aku lakukan. Dia sebenarnya ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik. Dia mencintai hukum-hukum Tuhan. Orang yang demikian adalah orang Kristen. Orang yang demikian adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang demikian adalah pasti dia sudah mengasihi Tuhan. Tetapi tidak selalu itu yang dilakukan. Tapi justru yang aku benci, yang aku tidak suka, itu aku lakukan. Aku masih terus-menerus jatuh di dalam dosa. Kalau dengan jujur kita katakan kita masih sering katakan bahwa aku lebih tertarik kepada dosa daripada kepada firman-Nya. Aku lebih suka hidup bagi diriku sendiri dan bukan bagi Tuhan. Aku tidak suka menyangkal diri, memikul salib, susah. Kalau kita jujur, kita kadang-kadang bergumul juga di dalam hal itu.
Kita lebih tertarik kepada hal-hal yang lain daripada firman-Nya. Itu nyata dalam hidup kita, berapa banyak waktu kita pakai membaca firman, merenungkan firman, dibandingkan dengan waktu kita menonton YouTube, K-pop, apapun itu, main game, ya, melakukan hal-hal yang lain. Bukan berarti tidak boleh hal-hal itu, ya, tapi dari waktu kita, dari hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita isi dengan waktu kita, apakah itu menunjukkan kita mengasihi Dia? Apakah itu menunjukkan kita sedang mengikuti teladan dan jejak kaki Kristus? Apakah itu menunjukkan kita sedang hidup di dalam kebenaran? Kita kadang-kadang bergumul. Salah satu pergumulan yang sungguh real itu dinyatakan oleh doa dari Teresa of Avila, abad ke-16. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Ini pendeta Yakub sering kutip ini. Dari Yakub Susabda. Dia mengatakan, Teresa of Avila itu berdoa kepada Tuhan, "Oh God, I do not love you. I do not love you. Oh God, I do not even want to love you." Tuhan Allah, aku tidak mengasihi Engkau. Sesungguh-sungguhnya kalau Engkau melihat hidupku dan hatiku yang paling dalam dan apa yang aku kerjakan, aku sebenarnya tidak mengasihi Engkau. Aku bisa mengasihi hal-hal yang lain di luar Engkau. Bahkan aku tidak mau untuk mengasihi Engkau. Tapi tidak berhenti di situ. Kalimat terakhir ini sangat penting. But I want to love you. I do not love you. I do not even want to love you, but I want to love you. Aku mau supaya aku memiliki kemauan untuk mengasihi Engkau. Karena sesungguhnya aku tidak mau mengasihi Engkau. Tapi aku mau supaya aku mau mengasihi Engkau. Wah, ini pergumulan yang real dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi waktu kita mengerti panggilan Tuhan bagi hidup kita, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang kadang-kadang tidak real. Waktu kita bicara ideal, kita telah mati terhadap dosa, kita sudah bebas merdeka, dan apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup mengikuti teladan Kristus, hidup di dalam kebenaran, hidup sabar menanggung penderitaan. Kita seringkali berpikir hidup dan hati kita lebih mirip dengan dunia ini dibandingkan dengan Kristus. Karena itu Tuhan ingin kita, kabar baik hari ini bukan hanya bicara tentang apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita, tapi juga kemudian tidak terlepas dari apa yang terjadi ketika Kristus sudah bekerja di dalam hati kita. Apa yang terjadi di dalam hati dan jiwa kita. Maka kita masuk ke dalam poin terakhir di dalam renungan kita, poin yang ketiga. Dan kita melihat bagaimana perubahan itu harus terjadi di dalam jiwa kita yang paling dalam. Poin yang ketiga menolong kita mengerti bahwa sesuatu yang radikal itu telah terjadi dalam hati kita yang beriman dalam Kristus, yang dosa kita telah ditanggung oleh Dia, Dia telah mati bagi kita. Juga terjadi sesuatu yang radikal ketika hal itu terjadi, ketika kita beriman di dalam Tuhan yang seperti demikian, yang dinyatakan oleh Alkitab. Ayat 24c khususnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terjadi kepada kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. By his wounds you have been healed. Kamu
telah disembuhkan dengan bilur-bilurnya, dengan luka-lukanya. Sekali lagi jelas menunjuk kematian Kristus. Sekali lagi melalui penderitaannya, kematiannya di kayu salib. You have been healed. Kau telah disembuhkan. Artinya adalah apa? Melalui kematian Kristus, kesembuhan bukan sekedar ditawarkan kepada kita. Melalui kematiannya, kesembuhan bukan sekedar ditawarkan kepada kita. Melalui kematiannya, bukan juga kesembuhan itu sesuatu kemungkinan terjadi kepada kita. Tetapi melalui kematiannya, melalui luka-lukanya, bilur-bilurnya, kesembuhan itu sudah terjadi dalam hidup kita. You have been healed. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, kita melihat konteksnya, kita akan lihat bahwa Petrus bukan sedang bicara tentang kesembuhan fisik. Ya, kita akan pikir kesembuhan fisik. Tidak. Meski kesembuhan fisik itu Tuhan bisa sembuhkan, ya, dan meski nanti kesembuhan fisik itu menjadi bagian daripada karya keselamatan Tuhan ketika kita bertemu muka dengan Tuhan, tidak ada lagi sakit, tidak lagi buta, tidak ada lagi sakit apapun, tidak ada lagi ginjal yang rusak, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi sakit apapun, semuanya menjadi sembuh. Tapi itu bukan yang dibicarakan di sini. Ya. Petrus mengatakan ini berbicara terutama bicara tentang kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani, spiritual healing. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ayat 25 menjelaskan kepada kita. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Inilah tujuan ketiga dari kematian Kristus. Kristus mati bagi kita, Kristus menderita bagi kita, bukan hanya supaya kita mengikuti teladannya, bukan hanya supaya kita hidup di dalam kebenaran, tetapi juga supaya kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Inilah kabar baik yang dinyatakan pada kita. Supaya kita kembali kepada gembala, pemelihara jiwa kita. Inilah artinya juga hidup dalam kebenaran dan mengikuti jejaknya. Perhatikan di sini saudara sekalian, ayat 25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Artinya dulu kita sesat seperti domba, mengambil jalan sendiri. Yesaya menegaskan pada kita, sekali kutipan Yesaya pasal 53. Kita mengambil jalan sendiri, kita sesat, tetapi kita tidak pikir kita sesat. Domba kan yang sesat begitu kan. Domba yang sesat dia tidak pikir dia sedang sesat. Dia menikmati saja, makan, mencari makan jalan sesuai dengan kehendaknya. Dia sedikit demi sedikit dia jauh dari gembala dan dia tidak peduli dia jauh daripada gembala itu. Dia tidak sadar ini sesuatu yang sangat berbahaya. Dia tersesat. Kita dahulu semua sesat seperti domba. Sampai kuasa Injil Kristus datang kepada kita. Menerobos hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita sadar. Kita baru sadar bahwa kita sudah tersesat. Bahwa kita ada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Lebih lagi kita jauh dari Sang Gembala yang mengasihi kita. Mulai sadar. Dan kita akan dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sehingga kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Yang telah mati bagi kita, telah menebus dosa kita. The Lamb of God was slain for us. Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian.
Saudara sekalian, ini berarti ada terjadi sesuatu yang radikal terjadi di dalam hati kita, keinginan kita yang paling dalam. Kalau ambil contoh gambaran daripada C.S. Lewis tentang seorang anak yang bermain di lumpur, di comberan, yang senang bermain di lumpur, comberan. Kita dulu juga, kalau sesat seperti domba, artinya kita juga senang. Kita senang, kita seperti seorang anak kecil yang bodoh, yang senang bermain di lumpur, di comberan yang kotor, yang berbau itu. Kita rasa senang di situ. Kita ingin di situ. Kita tidak sadar itu kotor, itu menjijikkan, itu bau, dan itu berbahaya bagi kita. Kita tidak sadar, kita senang di situ. Sampai Tuhan bekerja, sampai Roh Kudus bekerja melalui Injil yang diberitakan kepada kita. Kita mulai sadar. Kita mulai sadar itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menghancurkan hidup kita, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang sia-sia. Kita baru datang menerima panggilan Tuhan dan datang kepada gembala jiwa kita, pemelihara jiwa kita. Kita ikut Tuhan yang membawa kita ke padang yang berumput hijau. Kita mengikut Dia yang membawa kita ke air yang tenang. Kita mengikut Dia di dalam jalan yang benar. Meskipun tidak mudah, kadang-kadang Tuhan mesti pakai gada dan tongkat, ya. Karena jalan yang benar itu, yang lalu saya pernah membahas. Karena Dia memimpin aku ke jalan yang benar, maka kalimat selanjutnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya jalan yang benar itu termasuk di dalamnya adalah lembah kekelaman. Artinya memang kesulitan, ada kesulitan, tantangan. Mengikut Tuhan ada tantangan. Saya katakan yang lalu di dalam persekutuan doa mengatakan bahwa saya teringat perkataan Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya, ayo kita menyeberang. Atau mari kita menyeberang dari menyeberang danau Galilea. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang mengajak mereka masuk ke dalam perahu menyeberang danau Galilea. Tetapi di tengah-tengah danau itu mereka hampir mati. Di tengah-tengah danau itu mereka hampir tenggelam. Di tengah-tengah danau itu badai mengamuk. Mereka tidak kuat, mereka tidak bisa. Tuhan, Kau mengajak aku, Tuhan, Engkau memimpin aku di jalan yang benar. Ya, aku yang memimpin kamu. Tapi jalan yang benar ini termasuk lembah kekelaman. Tetapi pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Tuhan memimpin, menyertai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Inilah good news double. Dia telah mengangkat guilty, hutang dosa telah dihapus, kita telah merdeka, betul-betul merdeka. Tapi juga Dia mengubah hati kita. Dia memimpin kita untuk hidup di dalam jalan kebenaran. Hidup mengikuti teladan Kristus. Mengikut Dia kemana Tuhan jalan. Karena apa? Karena kita tahu kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Dan tantangan, kesulitan, ada beban, memang beban yang kita harus pikul. Tapi ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, tanggalkan bebanmu. Semua engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, tanggalkan bebanmu. Beban dosa, tanggalkan. Kau pikul beban juga dalam konteks apa yang Tuhan Yesus katakan, beban mengikuti hukum Taurat dengan kekuatan sendiri. Dan merasa bisa dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Dan segala beban dosa sekarang telah dipikul oleh Kristus. Dosa itu telah dipikul oleh Dia. Dia telah mati karena dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa tapi Dia memikul dosa kita. Dia tidak ada tipu dalam mulutnya. Tapi semua kejahatan, tipu daya ditimpakan kepada Dia. Kita merdeka, sudah bebas merdeka.
Dan ketika kita setelah bebas merdeka, Tuhan Yesus katakan, sekarang pikulah kuk yang kupasang. Aku masang kuk. Karena kuk yang dan belajarlah daripadaku. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku itu enak. Ini double good news. Bukan hanya beban terlepas, merdeka, beban terlepas di Kalvari, tapi hidup di dalam kebenaran adalah kesukacitaan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, percaya dalam Tuhan, saya tidak katakan mudah, tidak katakan akan smooth berjalan. Kita akan merasakan kita akan ada waktu-waktu berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut, lembah di mana tidak ada matahari pernah menyentuh di situ. Lembah di mana sangat lembab, sangat berbahaya, sangat gelap. Ada masa-masa seperti itu. Tapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, bagi kita terus hidup di dalam kebenaran, kita akan mengalami penyertaan, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. The shepherd and the guardian of our soul. Inilah tujuan Allah bagi kita. Dan komitmen Allah untuk mencapai tujuan itu dinyatakan oleh darah anaknya yang tunggal yang telah mati bagi kita. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Kita makan roti dan minum cawan, kita diingatkan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Oleh kematiannya dia berkomitmen bukan hanya menanggung dosa kita, bukan hanya mati menggantikan kita, tapi dia juga akan memimpin, memelihara kita terus menerus sampai kita bertemu muka dengan muka, supaya kita terus hidup di dalam kebenarannya, supaya kita hidup mengikuti jejak Kristus, supaya kita hidup menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Dan dia memberi kekuatan, menopang kita, memimpin kita terus, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Sehingga kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar kita seumur hidup kita. Bukan hanya mengikuti kita, kata itu kurang kuat. Goodness and love will pursue us, akan mengejar kita. Kita terus di dalam kebenaran, terus mengikuti jejak Kristus. Sampai kapan? Sampai kita akan diam dalam rumah Tuhan selamanya, sepanjang masa. Bila kita menghampiri meja Tuhan hari ini, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan dan kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sekali lagi mohon Tuhan beri kekuatan kepada kita, mengerti panggilan Tuhan bagi hidup kita. Syukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dan memohon kekuatan Tuhan untuk kita terus berada di dalam kehendak-Nya, berada mengikuti jejaknya, berada hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memberi kita sukacita, kekuatan, pertolongan. Kita bersyukur, lebih bersyukur lagi untuk semua hal yang Tuhan telah kerjakan bagi kita.